Assalamualaikum Pak YouTuber, apa kabar? Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen agar tidak ketinggalan jejak-jejak penelusuran Paguyuban Dulur Salit selama menelusuri jejak dahulu Sunda yang ada di Banten. Penelusuran kali ini kita akan masuk ke Kampung Cibogo. Kampung Cibogo merupakan sebuah kampung yang berada di wilayah Desa Banyumas, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Awal penelusuran kita ke Kampung Cibogo, adanya informasi tentang sebuah tempat di mana tempat tersebut ada hubungan dengan cerita Gajah Gumarang, yaitu dihuni dan didiami oleh keluarga para pandai besi atau para empu. Makanya kita tim berusaha masuk dan menelusuri lokasi tersebut. Selain informasi tentang adanya tempat bekas para empu, kami pun mendapatkan informasi tentang adanya sebuah tempat yang dimitoskan adanya seekor ikan boncel yang berukuran besar. Ikan boncel itu memiliki sisik terbalik. Nah, berdasarkan informasi itu, kami berencana setelah dari lokasi pertama akan masuk ke lokasi kedua yang kaya akan mitos tentang ikan boncel dengan sisik terbalik tersebut. Nah, para YouTuber sekalian, mari kita saksikan ekspedisi Dulur Salit di Kampung Cibogo. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ekspedisi keempat. Ekspedisi Kampung Cibogo. Mitos ikan boncel sisik terbalik. Menyingkap tabir. Kebenaran mitos ikan boncel sisik terbalik.
lokasi ini kami bersama tim Kang Asep, Kang Yana, dan Pak Sulaiman dibantu beberapa warga masyarakat mengadakan sebuah eksplorasi kecil mencari titik terang. Apakah betul tempat ini ada hubungannya dengan apa yang diceritakan, yaitu tempat empu atau para untuk pandai besi. Namun di tempat ini kami tidak menemukan apa-apa. Yang kami temukan hanya beberapa batuan-batuan. Salah satunya itu adalah batuan besar yang memiliki seperti bekas pahatan. Tapi saya tidak bisa menyebut itu semua pahatan atau bukan. Bisa jadi ini adalah alam. Tetapi keunikan di tempat ini adalah banyaknya batu yang kalau saya lihat tertata rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus di belakang dari batu besar ini terdapat batuan-batuan seperti bekas sebuah lantai atau sebuah jalur, tapi bisa jadi ini adalah bekas aliran sungai. Kenapa saya memprediksi bekas aliran sungai? Karena kalau kita lihat kirinya itu adalah bukit, sebelah kanannya juga bukit, dan lebar dari sawah ini mungkin sekitar 15 sampai 20 meter. Bahkan ketika saya tanya kepada salah satu warga, dari sini itu akan tembus, kalau kita ikuti dari aliran sawah ini akan tembus ke Sungai Cikandur lagi. Mungkin ke Cikilas atau ke Ciberomprang, tempat di mana kita menemukan arca gajah. Disitulah unik dan menariknya tempat ini. Selama proses pencarian di wilayah ini, kami mendapatkan sebuah cerita tentang adanya seekor ikan boncel atau gabus yang berukuran besar dan memiliki sisi terbalik. Akhirnya kami memutuskan dengan tim untuk menuju ke lokasi tersebut. Ya, jarak dari perjalanan dari tempat ini ke lokasi mitos ikan boncel itu kurang lebih 15 sampai 20 menit perjalanan. Yang jelas apapun itu, yang penting kita jaga, rawat, dan lestarikan apa yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Terkait dengan mitos-mitosnya, mitos merupakan cara bijak untuk tetap menjaga kesakralan, keaslian, bahkan ketenangan di lokasi tersebut. Tempat yang akan kita datangi ini merupakan sebuah tempat yang sangat santer di telinga masyarakat itu, bahwa di sini ada sebuah ikan boncel besar yang memiliki sisi terbalik dan akan keluar hanya pada jam-jam tertentu seperti menjelang sore. Makanya jarang sekali masyarakat, kecuali yang bertani di sini, itu yang bertani pun tidak mungkin sampai sore, hanya dibatasi waktunya. Itu akan keluar, ikan boncel itu biasanya keluar. Ikan boncel itu biasanya menunjukkan sosoknya. Nah, kebetulan kita ini berangkat jam setengah 3 sore, mungkin sekitar jam 3 sampai sana. Kita akan coba eksplorasi sedikit tentang kebenaran mitos ikan boncel tersebut. Sekali lagi, sebuah mitos bukan untuk kita takuti, sebuah mitos bukan untuk kita memberanikan diri, tetapi sebuah mitos kita jadikan cara bijak bagaimana cara kita merawat, menjaga, dan melestarikan tempat tersebut. Sekali lagi, sebuah mitos bukan untuk kita takuti, sebuah mitos bukan untuk kita memberanikan diri, tetapi sebuah mitos kita jadikan cara bijak bagaimana cara kita merawat, menjaga, dan melestarikan tempat tersebut.
Di lokasi inilah masyarakat Kampung Cibogo meyakini bahwa ada seekor ikan boncel besar dengan ukuran yang sangat luar biasa dan memiliki sisi terbalik. Dan di lokasi inilah masyarakat sangat mensakralkan atau bahkan memitoskan yang sangat luar biasa lokasi ini. Kalau lihat kita situasi lokasi tempat ini memang sangat luar biasa. Saya masuk ke lokasi ini, ada sesuatu hal yang saya rasakan berbeda. Badan saya terasa merinding dan dada saya agak sedikit sesak. Tetapi pada dasarnya tempat ini sangat luar biasa. Indah, tenang, sejuk, jauh dari keramaian. Tempat ini bentuknya tidak terlalu berbeda dengan tempat yang kita ekspedisi di tempatnya Para Empu. Kiri bukit, kanan bukit, dan di tengah-tengah ini diselang oleh pesawahan. So, di lokasi sawah inilah ikan boncel itu selalu menunjukkan jati dirinya pada waktu-waktu tertentu. Kita akan coba ekspedisi sedikit, eksplorasi sebentar di sini. Lantas, benarkah ikan boncel berukuran besar berada di sini? Menurut sebagian masyarakat, ikan boncel berukuran besar adalah penguasa di wilayah ini. Kami, tim Dulur Salib Explore, sempat melihat beberapa bayangan menyerupai sebuah gerbang istana.